Inovasi pembelajaran. Pembelajaran inquiry terbimbing berbentukan simulasi lab virtual Gizmos dan Wayground pada praktikum uji makanan yang diterapkan di SMP Negeri 1 Gregen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya R. Aulia Lulu Ilmi Fernandi, guru IPA di SMP Negeri 1 Gregen. Keterampilan proses sains dan kemampuan berpikir ilmiah merupakan hal penting dalam pembelajaran IPA. Salah satu cara untuk meningkatkan dan menumbuhkan keduanya adalah melalui eksperimen yang dilakukan di laboratorium. Dengan ditunjang ketersediaan alat-alat laboratorium, eksperimen menjadi langkah pembelajaran yang hands-on dan bermakna. Namun, situasi saat ini adalah laboratorium sedang direnovasi dan alat-alat lab yang kurang memadai, tercecer dan tidak terjaga dengan baik. Pemahaman peserta didik terkait berpikir ilmiah dan keterampilan sains masih kurang, di mana rata-rata nilai masih kurang dari nilai yang ditetapkan. Guru menggunakan model pembelajaran yang kurang variatif sehingga monoton. Sebagai bentuk tanggung jawab, saya sebagai guru perlu mencari metode dan media yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami peserta didik. Membantu mereka, pembelajaran inquiry terbimbing dipilih karena dalam pembelajaran ini, peserta didik secara aktif mencari dan menemukan jawaban atas suatu masalah dengan bimbingan intensif dari guru. Simulasi lab virtual Gizmos digunakan sebagai solusi dari keberadaan laboratorium yang sedang direnovasi. Mengapa praktik baik ini perlu dibagikan? Permasalahan ini mungkin juga dihadapi oleh peserta didik lain di sekolah lain, sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang sama. Penggunaan media simulasi lab virtual Gizmos dan Wayground dengan menerapkan model pembelajaran inquiry terbimbing sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Tantangan pertama yang dialami guru dalam platform simulasi ini memang menyediakan 550 simulasi virtual science, namun sebagian besar berbayar. Jika tidak menggunakan akun, batas penggunaan hanya 5 menit. Tantangan kedua merupakan pengaturan waktu. Model dan pembelajaran ini mungkin baru bagi peserta didik. Tantangan dari peserta didik berupa pengetahuan awal yang berbeda, serta belum mengenal aplikasi sejenis yang berhubungan dengan simulasi lab virtual manapun. Penggunaan HP lebih sering sebagai media asesmen. Membuat akun peserta didik melalui akun guru yang sudah disetting masuk ke dalam grup kelas. Di dalam kelas diatur agar siswa dapat langsung menggunakan simulasi lab virtual. Guru membuat asesmen diagnostik dan formatif menggunakan Wayground dan media presentasi menggunakan Canva. Guru membuat rancangan pembelajaran dalam bentuk modul ajar praktikum uji makanan beserta LKPD, lalu berdiskusi dengan teman sejawat agar persiapan pembelajaran lebih matang. Ini akan belajar tentang rahasia dan gizi balik makananmu. Tapi sebelum itu, ibu ingin kalian membentuk kelompok. Sudah yang kelompoknya sudah dibagi? Nah, ibu akan bagikan LKPD-nya. Di LKPD ini ada akun. Ya, di sini ada akun dan username yang akan kalian gunakan untuk melakukan eksperimen. Jadi hari ini kita akan melakukan eksperimen, ya. Pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi kandungan zat gizi pada makanan menggunakan aplikasi lab virtual Gizmos. Guru menampilkan gambar, lalu mengajukan pertanyaan pemantik. Bagaimana kita tahu makanan ini mengandung karbohidrat, protein, dan lemak? Dan apakah semua makanan manis mengandung karbohidrat sederhana? Lalu, peserta didik menuliskan dugaan awal mereka dalam LKPD. Guru lalu menjelaskan bahwa kegiatan akan menggunakan aplikasi Gizmos dan Wayground. Lalu scan QR code ini. Kandungan zat yang ada pada makanan. Yang pertama ada larutan Benedik. Larutan Benedik ini untuk Tahap eksplorasi, peserta didik menggunakan aplikasi Gizmos untuk melakukan uji makanan. Peserta didik melakukan pengumpulan data dan dibimbing guru dengan pertanyaan, mengapa warna larutan berubah? Apakah makna hasil positif dan negatif? presentasi.
Pada tahap refleksi, guru meminta siswa untuk membuat poster digital dengan judul rahasia gizi di balik makanan kemasan favorit. Guru juga bertanya, apa pelajaran paling berharga dari eksperimen hari ini? Bagaimana kamu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Berharap kalian itu akan lebih bijak dalam memilih makanan yang akan kalian konsumsi. Mana yang baik bagi tubuh kalian dan mana yang tidak. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mainnya interaktif dan seperti game. Saya senang belajar pakai Gizmo karena jadi tahu cara ilmuwan menguji makanan. Saya akan lebih bijak dalam memilih makanan yang akan saya makan. Guru harus selalu adaptif dengan perubahan zaman agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Guru perlu mencari cara yang efektif dan bermakna. Ternyata terjadi peningkatan pada hasil belajar siswa. Peserta didik termotivasi untuk lebih aktif dan berpikir ilmiah. Pembelajaran lebih terarah, siswa mendapat pengalaman baru terkait simulasi lab virtual. Siswa lebih bisa mengeksplorasi dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Guru semakin memahami modal dan metode yang tepat dalam pembelajaran. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa guru harus menemukan cara yang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru perlu mencari cara dan solusi agar peserta didik dapat mengalami berbagai macam pengalaman belajar, terutama yang hands-on dan bermakna. Keberhasilan seorang guru terletak pada keberhasilan peserta didik. Guru adalah fasilitator bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Guru yang hebat adalah pembelajar yang baik, dan pembelajar yang baik akan belajar sepanjang hayat.